Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Malam ini kita akan mulai membaca tanda yang di kitab ini, tanda terakhir dari tanda-tanda kiamat kecil, walaupun bersamaan dengan terjadinya tanda kiamat besar, yaitu turunnya Al-Mahdi. Turunnya Al-Mahdi. Al-Mahdi ini populer kalau di bahasa kita atau dengan Imam Mahdi. Tapi kalau orang Arab di beberapa kitab itu tidak ada penyebutan Al-Imam Al-Mahdi, nggak ada. Yang ada itu Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Muntadhar, jadi Mahdi yang ditunggu itu. Nah, Imam Mahdi, turunnya Mahdi ini di sini ditulis termasuk bagian terakhir, tanda terakhir dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Kita akan mempelajari ini, tidak bisa satu kali pertemuan masalah Mahdi ini, karena yang akan kita pelajari itu siapa dia, mengapa dia diturunkan oleh Allah, di mana dia datangnya atau di mana dia dibaiat. Nah, apakah ada sekarang Mahdi ini? Termasuk juga nanti kita bahas siapa yang mengaku-ngaku Mahdi, terus siapa pengikutnya, dan beberapa hal sekitar Mahdi. Diantaranya perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan Mahdi itu tidak ada. Nah, nanti kita bahas. Baik, pertama kali tentang Imam Mahdi yang saya bacakan adalah ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasabnya, dari keturunan siapa dia. Huwa Muhammad ibnu Abdillahi al-Hasani al-Alawi. Dia itu adalah namanya Muhammad bin Abdillah al-Hasani, karena keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib al-Alawi. Ali itu, Alawi ini disebut kepada Ali, al-Hasan al-Alawi. Berarti min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keluarga Nabi. Siapa? Muhammad bin Abdillah. Dari anak siapa? Anak Ali, yakni anak Fatimah radhiyallahu anhuma. Dari anaknya Hasan. Nah, Fatimah punya anak Hasan dan Husain. Lah, Imam Al-Mahdi ini keturunan dari Hasan. Dari Hasan. Ada satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala law lam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwala Allahu dzalikal yauma. Kalau seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, maksudnya betul-betul mendekat hari kiamat, niscaya Allah akan memanjangkan hari tersebut hatta yab'atsa fihi rajulan, sampai pada hari itu Allah akan mengutus seorang laki-laki minni, dariku, au min ahli baiti, atau dari ahli keluargaku, yutawi'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Yuwati nanti yuwafik, cocok sama namanya dengan namaku, kata Rasulullah SAW, dan nama bapaknya seperti nama bapakku Abdullah. Maka nama Al-Mahdi itu adalah Muhammad ibnu Abdillah. Mengapa Allah menurunkan Al-Imam Al-Mahdi? Al-Mahdi ini akan diturunkan di saat terjadi kerusakan, sudah memuncak kerusakan itu, sudah memuncak, sudah sampai. Jadi setelah terjadi turunnya Ya'juj Ma'juj apa nanti itu, ya, sebelumnya itu Ya'juj, turunlah Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi turun sebagai hakim yang akan menjadi hakim di tengah-tengah umat manusia pada saat itu. Hakim yang adil, pemimpin yang adil. Hadisnya tentang sifat Mahdi, bagaimana dia, sifat fisiknya bagaimana, dan berapa tahun dia akan berkuasa di dunia ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mahdi minni,
Mahdi itu dariku, kata Rasulullah, ai min nasali, dari keturunanku. Hada nasabuhu, ini nasabnya. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Rasulullah menyebut beberapa sifat-sifat dari Mahdi, di antaranya huwa ajla al-jabhati. Mahdi itu lebar dahinya, ini lebar. Ajla al-jabhah. Aqna al-anfi, aqna pakai qaf, aqna al-anfi, hidungnya mancung. Aqna al-anfi, aqna al-anfi, mancung. Kalau pesek itu bahasanya aftos. Pesek aftosu, pakai to, pakai sin, aftos. Yamla'ud dunya qistan wa adlan. Al-Mahdi ketika diturunkan akan menghakimi dunia, menjadi pemimpin yang melakukan keadilan, memenuhi keadilan di dunia ini. Kama muli'adz zulman wa jawran. Jadi sebelum itu penuh dengan kezaliman. Dan ketika turun Imam Mahdi, dia akan menjadi pemimpin yang adil. Wa yamliku sab'a sinina, dan dia berkuasa selama 7 tahun. Sebentarnya 7 tahun itu. Dalam riwayat yang lain antara 7 dan 8. Au sama di sini. Jadi namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW, dia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa ulama menukil, kenapa kok turun dari Allah menciptakan menjadikan Mahdi itu dari keturunan Hasan, kok tidak dari Husain? Nah, di sini Al-Syekh Al-Arifi menukil ungkapan dari Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif, ya Ibnu Qayyim kan, Ibnu Qayyim kalau salah. Al-Manarul Munif, ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan Ibnu Hajar. Beliau mengatakan di antara hikmahnya, ketika Hasan itu berkuasa, jadi dia akan berkuasa di Irak dan sekitarnya, Irak dan Hijaz dan sekitarnya. Sementara ada pemimpin lain yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan menguasai Syam dan sekitarnya. Akan terjadi peperangan ketika itu kan antara Hasan dan Muawiyah. Tapi Hasan mengalah untuk menyelamatkan darah orang-orang Islam supaya tidak terjadi pertikaian peperangan. Mengalah Hasan itu, mundur, kemudian kekuasaan semuanya ada di pihak Muawiyah. Dia lillahi ta'ala itu. Makanya kan Hasan itu kan dibenci oleh orang-orang Khawarij. Jadi untuk supaya kalimatul muslimin supaya menjadi satu, Hasan mengundurkan diri bin Ali, dan hakimnya ketika itu memimpin jadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Disinilah terus ketika Hasan itu berubah demikian, kata sebagian ulama ini mengatakan Allah memberi dari keturunan Hasan itu pemimpin yang adil yang bernama Al-Mahdi atau Muhammad ibnu Abdillah. Berapa lama dia berkuasa? Tadi sudah disebutkan 7 tahun. 7 tahun. Nanti ada riwayat lagi, saya bacakan riwayatnya. Selama 7 tahun itulah atau 8 tahun itulah umat ketika itu betul-betul dalam kenikmatan yang luar biasa. Jadi betul-betul makmur semuanya itu. Hujan terus, subur malah Mahdi ini akan membagi harta kepada rakyatnya ketika itu orang secara sama semuanya dengan adil. Pertanyaan berikutnya, dari mana Imam Mahdi ini atau Al-Mahdi ini keluar? Muhammad ibnu Abdillah Al-Hasani Al-Alawi ini keluar dari daerah timur. Daerah timur itu bisa dari Mekah ke timur, daerah Najd bisa, tapi bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Min qibal di hadisnya min qibalil masyriq. Ratu adil ya. Makanya dan dia itu akan diikuti oleh orang-orang yang setia kepada dia, yang juga dari wilayah timur semuanya itu. Jadi nanti ada kaitannya dengan royah-royah yang banyak didengung-dengungkan oleh orang-orang Khawarij itu, oleh orang ISIS itu kan, royah sauda itu. Kapan keluar? Tadi ada beberapa riwayat, diantaranya hadis ini yang kadang-kadang dijadikan dalil oleh ustadz di Indonesia. Ini Mahdi sudah makin dekat, dikaitkan dengan kerajaan Saudi Arabia, dan itu
Hayhat. Bukan. Nanti saya terangkan. Ketika Imam Mahdi itu keluar dan dia terus ke Mekah, di sana dibaiat dia terus dekat Ka'bah. Nah, dia terus jadi populer. Setelah dia keluar populer, terkenal, dan namanya Muhammad bin Abdullah. Sementara yang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu bukan, namanya macam-macam. Nah, sekarang itu. Nah, dia dibaiat oleh orang Islam di Ka'bah. Ada satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yaqtatilu 'inda kanzikum salasatun. Akan berperang, merebut pembendaharaan kamu. Ini berkata Rasulullah kepada para sahabat. Nah, ada penafsiran kanzun di sini, pembendaharaan atau kekayaan itu adalah yaitu Kanzul Ka'bah yang pernah saya ceritakan, bahwa di bawah Ka'bah itu ada pembendaharaan, ada kekayaan di sana. Ada di sana di bawah Ka'bah. Nah, yaitu berupa emas dan lain sebagainya yang ada di bawah Ka'bah. Ada juga yang menafsirkan yaqtatilu inda kanzikum, artinya mulkikum. Jadi akan berebut kekuasaan, merebut kepemimpinan. Nah, ada juga pendapat ulama mengatakan yaqtatilu inda kanzikum, yaitu tentang yang sudah kita pelajari, tanda itu di mana sungai Ifrat akan menjadi emas. Itu yang akan diperangi oleh 3 orang ini, direbut oleh 3 orang ini. Wallahu taala a'lam. Nah, apa lanjutnya hadisnya? Yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifatin. Masing-masing bapaknya itu raja, khalifah. Jadi yang satu anaknya khalifah, yang satu lagi yang kedua anaknya khalifah, yang satu lagi anaknya khalifah. Beda khalifahnya, ketiga-tiganya beda. Sementara yang dijadikan dalil oleh salah seorang mubaligh di Indonesia ini akan terjadi ini, saya tidak menyebutkan namanya, dikaitkan dengan Saudi Arabia. Jadi pertikaian antara Al-Malik Salman dengan anaknya sendiri Muhammad bin Salman, dengan ada siapa namanya Amir Naif. Nah, ini kalau sudah berperang ini 3, tunggu kemunculan Imam Mahdi. Enggak ada. Itu memastikan itu tidak boleh seperti itu. Sudah saya sampaikan, tidak boleh. Iya. Terus apa? Summa la yasiru ila wahidin minhum. Kekuasaan itu yang ditafsirkan kekuasaan atau kekayaan yang direbut itu tidak bisa didapat oleh salah satu dari yang 3 orang itu. Jadi semuanya nihil, semuanya nggak dapat apa-apa. Kemudian lanjutan sabda Rasulullah SAW, summa tatlu'ur rayatus sudu min qibalil masyriq. Setelah itu akan muncul bendera berwarna hitam, rayah, bendera warna hitam, min qibalil masyriq, dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun, dan mereka akan memerangi kamu semua yang tidak pernah memerangi kamu. Ada orang sebelum itu yang memerangi seperti itu, peperangan seperti itu. Lam yuqtalhu qaumun. Berkata Thauban, perawi hadis ini, summa dzakara syai'an la ahfaduhu. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang banyak dan aku lupa, kata Thauban. Nah, faqala, kemudian Thauban berkata di antara sabda Rasulullah, fa idza ra'aitumuhu, maka kalau kamu melihat orang itu yang datang dari timur, yakni Al-Mahdi itu, fabayi'uhu walau habwan 'ala tsalji, maka baiatlah dia walaupun kamu dalam keadaan merangkak untuk berbaiat di atas salju, di atas es salju. Nah, ini. Kemudian ada pertanyaan, katanya Al-Mahdi ada di Mekah, munculnya di Mekah dan dibaiat di Ka'bah. Ada hadis tadi itu min jihatil masyriq, orang-orang membawa bendera-bendera hitam dari arah timur. Nah, dan pertanyaan berikutnya, mengapa kok benderanya itu hitam? Benderanya hitam. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, wa yu'ayyadu binasin min ahlil masyriq,
Mahdi itu akan ditolong, dibantu, diperkuat oleh orang-orang muslimin dari arah timur. Dia akan membantu wa yuqimuna sultanahu, menegakkan kekuasaannya, wa yushayyiduna arkana, memperkuat, mengokohkan tiang-tiang kekuasaannya. Dan bendera mereka itu sudan, hitam. Nah, jadi itu kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian berkata Ibnu Katsir, li'anna rayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat sauda. Rayah Rasulullah itu, rayah bendera Rasulullah itu sauda, hitam, yuqalu lahu al-uqab. Jadi rayahnya Rasulullah itu punya julukan dulu, disebut dengan al-uqab. Al-uqab ini al-matar. Jadi artinya al-uqab itu al-matar, hujan yang memberi manfaat, itu artinya al-uqab. Kemudian ada satu hadis tentang Al-Mahdi dari Abu Sa'id juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir ummati al-mahdi, akan keluar di akhir umatku Al-Mahdi, yaskihillahu al-ghaithah, Allah akan memberinya siraman air hujan. Nah, air hujan. Unda al-uqab bukan, saya keliru, al-uqab. Wa tukhrijul ardu nabataha, bumi ketika itu akan mengeluarkan semua tumbuh-tumbuhannya. Wa yu'til mala sihahan, dan Al-Mahdi akan membagi harta kepada orang-orang muslimin pada saat itu sihahan, sama semuanya adil. Wa takthurul masyiyatuh, ketika itu banyak hewan-hewan, al-masyiyah, binatang ternak. Wa ta'dumul ummah, ketika itu umat menjadi besar. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, Imam Mahdi itu berkuasa selama 7 atau 8 tahun. Nah, ini riwayat Imam Hakim. Imam Hakim. Ikhwani fillah, banyak sekali riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi ini. Yang jelas ahli hadis semuanya sepakat bahwasanya walaupun ada sebagian kecil hadis-hadis Imam Mahdi itu dhaif, tapi ada yang mengatakan walaupun dhaif itu bisa kuat dengan banyaknya periwayatan. Kemudian hadis mengatakan bahwasanya riwayat hadis-hadis tentang riwayat Imam Mahdi itu semuanya itu kalau digabungkan semuanya hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu sudah sahih, wajib diterima. Nah, walaupun tidak ada riwayat di Bukhari semuanya kan, di Muslim mungkin, tapi di lainnya ada, dan banyak riwayatnya. Malah ada sekitar kurang lebih 50 hadis tentang turunnya Imam Mahdi. Belum lagi athar dari para sahabat. Banyak lagi itu, athar-athar dari para sahabat. Saya sampaikan di sini beberapa hadis saja malam hari ini. Nah, yang pertama sudah saya baca tadi, yang barusan saya baca itu. Nah, kemudian yang kedua nih, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ubashirukum bil Mahdi, aku akan memberi kabar gembira kepadamu dengan datangnya Mahdi. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas, Mahdi akan diutus di saat orang-orang manusia bercerai-berai. Wa zalazilah, di saat terjadi kegoncangan-kegoncangan. Zalazil itu artinya yaitu gempa. Fayamla'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman, maka Imam Al-Mahdi itu akan memimpin, memenuhi bumi dengan keadilan yang sebelumnya penuh dengan kedzaliman. Yardha anhu sakinus samai wa sakinul ardi yaksimul mala sihahan, semuanya ridho, penduduk yang di langit ridho dengan Al-Mahdi dan juga penduduk di dunia. Dia Al-Mahdi akan membagi harta sama, bisawiyah bainan nas, sama semuanya dengan adil. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Al-Mahdi minna, Imam Mahdi dari kita, maksudnya dari ahlil bait, yuslihuhullahu fi lailatin,
Allah akan memperbaginya dalam satu malam. Maksudnya apa? Yuslihullahu fi lailatin. Maksudnya di sana Allah itu, Imam Mahdi ini tidak berkehendak untuk jadi pemimpin. Maksudnya tidak berkeinginan dia. Tapi Allah yang menjadikan orang-orang itu terus mengangkat dia. Jadi dia diangkat oleh orang-orang muslimin ketika itu ala kurhin, maksudnya. Jadi tidak suka. Tidak mempromosikan diri, enggak. Tapi itu makna daripada yuslihullahu ala fi lailatin. Allah memberi taufik kepada dia untuk jadikan khalifah dan orang-orang mengangkat dia sebagai khalifah. Nah, itu makna fi lailatin wahidah. Nah, jadi bukan berarti dia rakus kekuasaan, enggak. Tapi Allah memberi taufik kepada dia, di baiat, jadilah dia terus Al-Mahdi sebagai pemimpin ketika. Nah, hadis berikutnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala Al-Mahdi min utrati min waladi Fatimah. Mahdi itu, kata Rasulullah SAW, dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari anak Fatimah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Isa ibnu Maryam fayaqulu amiruhum al-Mahdi ta'ala sholli bina. Ini kita bahas nanti hadis ini ketika bersama tanda-tanda turunnya Nabi Isa, termasuk tanda 10 besar turunnya Nabi Isa itu. 10 besar tanda kiamat. Jadi akan turun Isa, kata Rasulullah SAW. Ketika itu amir, ketika itu pemimpin orang Islam ketika itu Mahdi. Jadi Nabi Isa turun, Mahdi masih hidup. Nah, apa setelah 7 atau 8 tahun dia memimpin turun Nabi Isa, Allah Ta'ala a'lam. Yang jelas Nabi Isa turun, yang memimpin orang Islam itu masih Mahdi. Ketika Nabi Isa turun, berkata Mahdi terus, ta'ala sholli bina. Jadi Imam Mahdi menyuruh Nabi Isa untuk memimpin sholat, mengimami sholat. Nah, apa jawaban Nabi Isa? Fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'din. Nah, takrimatallahi hadihil ummah. Sesungguhnya kata Nabi Isa, inna ba'dahum, sebagian dari manusia itu menjadi amir bagi yang lain. Jadi walaupun walaupun Imam Mahdi ini jadi amir dan Nabi Isa turun, Nabi Isa sudah jadi imam, tidak mau. Nabi Isa berkata, yang memimpin tetap Mahdi sebagai pemimpin ketika amir, sebagai kemuliaan dari Allah. Nah, kemuliaan dari Allah. Nanti gimana keterangannya, nanti sama dengan seperti Nabi Muhammad ya, alaihi salatu wassalam, sebagai Rasul, sebagai Rasulullah, ketika dia sakit menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, seperti itulah, contoh seperti itu. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala minnal ladzi yusalli Isa bin Maryam khalfahu. Nah, di antara kita akan ada seseorang di mana Isa alaihissalam akan menjadi makmum di belakangnya. Jadi maksudnya akan ada suatu masa Imam Mahdi akan jadi imam dan Isa alaihissalam itu menjadi makmumnya. Nah, kemudian hadis berikutnya sudah saya baca tadi. Pertama itu, laulam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fihi rajulan minni wa min ahli baiti yuwatu ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Nah, sudah saya terangkan tadi yang pertama. Dan masih banyak lagi beberapa hadisnya, nanti saya lanjutkan bacanya yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih. Sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Mari kita akhiri liqa'an kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.